200301131, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aini dengan NIM 200301128 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, tujuan dari video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah akuntansi dengan tugas yang diberikan yaitu menganalisis laporan keuangan, dan kami mengambil dari perusahaan PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2019. Dan laporan yang kami analisis ada 3 buah, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan, dan yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Kita masuk ke analisis penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dan profil singkat tentang PT Adikarya atau Persero Tbk. PT Adikarya atau Persero Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa instruksi yang bermarkas di Jakarta. Sejarah pendirian ADI berawal ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui surat keputusan tanggal 11 Maret 1960 memutuskan mendirikan sebuah perusahaan jasa di bidang instruksi. Terhitung sejak tanggal 1 Juni 1974, ADI menjadi perseroan terbatas berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi yang pertama terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 18 Maret 2004, di mana pada akhir 2003, negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme Initial Public Offering atau IPO. Pemegang saham pengendali PT Adikarya Persero Tbk adalah negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 5% berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup bidang usaha ADI meliputi yang pertama, konstruksi, yang kedua, konsultasi manajemen dan rekayasa industri, yang ketiga, perdagangan umum, jasa pengadaan barang, industri fabrikasi, jasa, dan bidang teknologi informasi, real estate, dan agroindustri. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Adikarya didukung oleh 8 divisi operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, di samping anak-anak perusahaannya. Perusahaan ini memiliki visi untuk memilih salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara dengan melakukan kinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara incorporate, melakukan proses pembelajaran dalam mencapai pertumbuhan, proaktif melaksanakan 5 lini bisnis secara profesional, governance, mendukung pertumbuhan perusahaan, dan menetapkan corporate culture yang simpel tapi membumi atau dilaksanakan, serta ikut berpartisipasi aktif dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau disebut dengan PKBL, dan corporate responsibility atau disebut dengan CSR seiring pertumbuhan perusahaan. Sebelum kita masuk ke analisis penjelasannya, baiklah saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dan profil singkat tentang PT Adikarya atau Persero Tbk. PT Adikarya atau Persero Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa instruksi yang bermarkas di Jakarta. Sejarah pendirian ADI berawal ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui surat keputusan tanggal 11 Maret 1960 memutuskan mendirikan sebuah perusahaan jasa di bidang instruksi. Current ratio. Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya dan semakin kuat pula posisi keuangan suatu perusahaan. Quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Ciri khusus rasio ini dari rasio likuiditas lainnya adalah hanya memperhitungkan
Perhitungan rasio likuiditas PT Adikarya tahun 2019. Current ratio sama dengan current asset per current liabilitas. Sama dengan 30.315 miliar 155 juta 278.021 rupiah per 24.493 miliar 176 juta 968.328 rupiah sama dengan 123,76%. Quick Acid Test Ratio sama dengan current asset inventory per current liabilitas sama dengan 30.315 miliar 155 juta 278.021 rupiah per 24.493 miliar 176 juta 968.328 rupiah sama dengan 123,76%. Kesimpulan dari rasio likuiditas PT Adikarya Persero Tbk tahun 2019. Yang pertama, current ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar sebesar 123,76%. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio dikatakan baik apabila memiliki nilai lebih dari 1, maka PT Adikarya memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban utang lancar sebesar 122,43%. Yang ketiga, collection period. Collection period yaitu suatu pengukuran yang menunjukkan seberapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan penjualannya kredit. Analisis prospektif PT Adikarya Persero Tbk. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan arus kas atau cash flow terdiri dari 3 aktivitas. Aktivitas yaitu aktivitas yang pertama investasi, yang kedua aktivitas pendanaan, yang ketiga aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memuaskan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap, selanjutnya yaitu aktivitas pendanaan. Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan PT Adikarya Persero Tbk. Yang pertama, aset. Aset ini berupa aset lancar, yaitu kas dan setara kas. Pada tahun 2018 senilai 3.263 miliar 36 juta 627.238 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 3.255 miliar 9 juta 664.614 rupiah. Selanjutnya masuk ke jumlah aset lancar. Pada tahun 2018 25.386 miliar 859 juta 425.078 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 30.315 miliar 115 juta 278.021 rupiah. Komponen selanjutnya yaitu adanya liabilitas dan ekuitas.
Jumlah liabilitas jangka pendek yaitu 18.934.447.368 rupiah. Sedangkan jumlah pada tahun 2019 yaitu 24.476.968.328 rupiah. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Jumlahnya yaitu 4.879.629.672 rupiah. Sedangkan jumlah pada tahun 2019 yaitu 5.188.356.566.200 rupiah. Dan jumlah keseluruhan liabilitas yaitu 29.335.534.528 rupiah. Selanjutnya yaitu ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 yaitu 6.281.896.258 rupiah. Sedangkan jumlah ekuitas pada tahun 2019 yaitu 6.284.297.680.021 rupiah. Jumlah liabilitas dan ekuitas secara keseluruhan pada tahun 2018 yaitu 30.91.600.973.297 rupiah. Sedangkan jumlahnya keseluruhan liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 yaitu 36.833.214.549 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi PT Adikarya Persero Tbk. Pada laporan laba rugi ini terdapat pendapatan usaha. Dan pendapatan usahanya pada tahun 2018 senilai kita tandai 15.659.866.493 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 senilai 15.380.220.494 rupiah. Dan laba brutonya senilai 2.506.603.493.998 rupiah. Dan pada tahun 2019 berjumlah di sini kita tandai 2.353.613.279 rupiah. Selanjutnya beban usaha. Beban usaha ini ada beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Jadi jumlah beban usahanya pada tahun 2018 senilai 772.316.457 rupiah. Pada tahun 2019 senilai 869.067.305.939 rupiah. Jadi jumlah beban usahanya yaitu berjumlah 1.798.931.177.541 rupiah. Dan pada tahun 2019 berjumlah 1.486.307.340 rupiah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke laba sebelum pajak. Pada tahun 2018 senilai kita tandai 649.504.162.099 rupiah. Dan pada tahun 2019
Rp686.991.347.347 Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pajaknya yaitu yang termasuk kepada pajak penghasilan, beban pajak penghasilan tidak final, manfaat beban, pajak tanggungan, dan jumlah beban pajak penghasilan bersih. Setelah dikurangkan ada laba tahun berjalan sejumlah pada tahun 2018 jumlahnya Rp645.029.449.105 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp655.048.421.529. Selanjutnya kita masuk ke laba komprehensif tahun berjalan sejumlah pada tahun 2018-nya Rp513.257.957.916. Pada tahun 2019 yaitu Rp655.607.564.805. Selanjutnya kita masuk kepada jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk, yang kedua kepentingan non pengendali, yaitu berjumlah Rp645.029.449.105 dan pada tahun 2019-nya berjumlah Rp645.448.421.529. Selanjutnya kita masuk ke jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk, yang kedua kepentingan non pengendali, yaitu jumlahnya pada tahun 2018 berjumlah Rp513.257.957.916 dan pada tahun 2019-nya berjumlah Rp655.607.564.805. Nah, di sini saya akan membahas laporan perubahan ekuitas konsolidasi pada PT Adikarya Persero Tbk 2018 dan 2019. Namun di sini saya lebih terfokus pada tahun 2019. Di situ kita dapat lihat ada modal saham. Nah, modal sahamnya itu 356.084.937.600 rupiah. Di situ juga ada bacaan tambahan modal ada 2.884.818.817 rupiah. Dan di situ kita bisa baca sendiri ada selisih transaksi dengan pihak non pengendalian, ada saldo laba juga, dan ada surplus reflection tanah. Dan di situ ada saldo tanggal 1 Januari 2018, ada juga saldo tanggal 31 Desember 2018, dan ada juga saldo tanggal 31 Desember 2019. Di sini kita terfokus dengan 2019. Nah, 2019 itu modal sahamnya ialah 356.084.937.600.000 dan di tambahan modalnya itu ialah 2.238.884.853 rupiah. Dan selisih transaksinya itu ada 3.117.842 rupiah 248.
Nah, di situ juga ada saldo laba. Saldo laba itu ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Di situ ada bedanya. Kalau ditentukan penggunaannya itu dia ada 2.864.5.872.038.000 rupiah 38.000. Dan di situ kita juga ada baca belum ditentukan penggunaannya itu ada 533.424.534.540 rupiah. Dan di surplus juga ada itu 454.451.473.229 rupiah. Di jumlah total juga ada 6.018.544.505 rupiah. Di kepentingan non pengendalian juga 24.279.135 juta. Dan di jumlah ekuitas itu ada 6.434.297.680.021 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan membahas laporan arus kas konsolidasi pada PT Adikarya Persero Tbk 2019. Nah, di situ kita bisa lihat arus kas dari aktivitas operasi. Di situ ada 2019 dan 2018, tapi kita terfokus dengan 2019 ya. Di situ ada banyak pengeluaran tuh, penerimaan kas dan pelanggan, penerimaan restitusi pajak, jumlah penerimaan, pembayaran kepada pemasokan dan beban lainnya, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pada penghasilan, jumlah pengeluaran. Nah, pada arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi total di 2019 yaitu 497.497.490.895 rupiah. Di bagian arus kas dari aktivitas investasi juga ada yang pertama itu ada penerimaan bunga, yang kedua ada hasil penjualan aset tetap dan penambahan properti investasi, akuisisi entitas anak, penempatan investasi pada venture bersama, penambahan aset tetap, penambahan tanah yang belum dikembangkan. Nah, totalnya itu ada 1.814.830.130.158 rupiah. Nah, selanjutnya di sini juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Itu ada penerimaan pinjaman bank dan obligasi, pembayaran pinjaman bank dan obligasi, pembayaran hutang pembelian kendaraan, pembayaran beban pinjaman, dan pembayaran dividen. Nah, itu total arus kas neto diperoleh dari sekitar. Kesimpulan dari arus kas. Yang pertama, ada arus kas operasi. Pada PT Adikarya dapat dilihat aktivitas operasi memiliki arus kas yang positif di tahun 2019 sebesar 496.197 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran arus kas perusahaan memiliki sisa uang untuk pengeluaran non-operasi seperti digunakan untuk melunasi hutang, membiayai ekspansi di masa depan, atau membayar dividen. Yang kedua, ada arus kas investasi. Dilihat dari arus kas PT Adikarya, aktivitas arus kas memiliki investasi pada tahun 2019 negatif sebesar 1.514.892 juta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa arus kas perusahaan
akan digunakan untuk investasi yang akan berdampak pada peningkatan bisnis di masa depan. Yang ketiga, ada arus kas pendanaan. Dapat dilihat dari arus kas pendanaan yaitu cara perusahaan menyediakan dana untuk kegiatan operasi dan langkah investasi yang dilakukan PT Adikarya memperoleh arus kas positif dari kegiatan pendanaan sebesar 1.010.667 juta di tahun 2019. Sehingga hal ini dapat menjelaskan jika perusahaan mengalami nilai positif, maka akan memperoleh dari eksternal seperti pinjaman atau setoran modal untuk mendanai pengembangan usaha. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.